Shalom keluarga ABC, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nats Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dengan tema Iman yang mengalahkan dunia, akan disampaikan oleh Pendeta Markus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan mengirimkan pokok doa atau ucapan syukur ke nomor yang ada di layar berikut ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati, pikiran kita, menyiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi keluarga ABC. Senang rasanya kita bisa kembali bertemu di bulan November minggu ketiga ini. Kita bersyukur Tuhan masih bisa mempertemukan kita pada hari minggu ini secara online. Dan mari saat ini kita akan bersatu teduh. Kita masuk dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari pejamkan mata, fokuskan diri untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur setiap tarikan nafas kami, itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Engkau yang berkenan kepada kami untuk masih bisa menjalani hidup ini sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Pekerjaan, studi, sekolah, usaha, keluarga, apapun yang bisa kami pegang, apapun yang Tuhan percayakan di atas pundak kami, apa yang Tuhan percayakan di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau pun memampukan kami untuk menjalani hari demi hari. Saat ini Tuhan, kami rindu masuk hadirat-Mu. Basuh lidah, bibir, hati kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami sebagaimana Engkau Allah kami yang kudus. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk masuk hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia. Minta Tuhan Allah Roh Kudus membasuh hati kita. Naikkan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan
Biarlah seperti kata Daud ketika ia bermazmur, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan ketenangan, dan hati kami merindukannya hanya di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati semua kemurahan-Mu dengan senang hati. Lebih baik 1 hari di kebaikan-Mu Yesus. Oh, keadilan-Mu Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Padamu kami berserah, padamu kami berlutut, padamu kami bertelut.
Tuhan, ini segala beban hidup kami datang kepadamu. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah kekuatanku, gunung batu, tak akan kekurangan aku, karena Kau gembala aku. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat menjalani hidup, tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melewati. Gadamu dan tongkat itulah yang menghibur aku seumur hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku, keselamatanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan
kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Ini telinga kami, hati kami, siap mendengar firman Tuhan yang semakin menguatkan, meneguhkan, membimbing, menopang hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berucap syukur. Siap kita yang percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini dalam ibadah online kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tapi saya akan membacakan natnya yaitu dari ayat 4 dan 5. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dunia oleh Rasul Yohanes ini? Karena 1 Yohanes ini juga ditulis oleh Rasul Yohanes, di samping dia juga menulis Injil Yohanes. Apa yang dimaksudkan dunia oleh Rasul Yohanes ini? Yang harus kita kalahkan, saudara. Mari kita lihat itu dalam ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Yang dimaksudkan dunia yaitu apa yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau Bapa tidak akan melahirkan keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup. Bukan keinginan, keangkuhan hidup. Tapi kalau yang dari Bapa, itu adalah keinginan yang dari roh. Yang disebut buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Lalu yang dari dunia itu adalah percabulan, kecemaran, pesta pora, mementingkan diri sendiri, iri hati, perceriaan, roh pemecah, pesta pora, dan sebagainya. Itu tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya mari kita rinci, saudara, karena dikatakan keinginan daging. Apa yang disebut keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Nafsu kedagingan. Seperti dikatakan, orang yang ingin memuaskan hawa nafsu kedagingan itu berarti hidup di dalam daging itu hanya ingin memuaskan, hidupnya ingin memuaskan nafsu seksnya, percabulan, nafsu seks. Walaupun sudah punya istri, masih juga mencari perempuan-perempuan penjajah seks. Walaupun tidak berkeluarga, tapi juga jatuh ke sana karena dia
tidak mau berkeluarga, tapi memuaskan hawa nafsu seksnya dengan wanita-wanita penjajah seks itu. Kalau perempuan mungkin juga mencari laki-laki gigulu ya saudara ya. Wow, ini luar biasa. Juga bukannya itu saja, memuaskan hawa nafsu kedagingan dengan menyembah berhala supaya menjadi orang yang kaya. Menyembah berhala itu supaya menjadi orang yang kaya. Bagaimana menyembah berhala? Banyak orang ke Gunung Kawi dan sebagainya. Menyembah berhala juga untuk mendapat kekuatan supranatural dari kuasa kegelapan. Menguasai jin-jin, sehingga jin-jin bisa memberitahu apa yang terjadi dalam orang yang akan datang pada dirinya. Maka menjadi peramal, saudara. Menyembah berhala supaya menjadi orang yang sakti, yang kuat, dipukul tidak apa-apa dan sebagainya. Katanya itu bisa dilumpuhkan dengan daun kelor saja. Katanya itu saudara ya. Itu sebabnya kalau ada orang yang katanya rumahnya ada setannya, maka cari daun kelor, lalu daun kelornya itu dikasih air, dikepiok-kepiokkan di rumah itu supaya setannya pergi, saudara. Ya. Wow, luar biasa saudara, penyembahan berhala. Yang kemudian penyembahan berhala itu juga berupa sihir, menyihir orang, menyihir perempuan supaya cinta dia, menyindir laki-laki, menyihir orang yang teman bisnisnya disihir supaya bisa memberikan yang murah kepadanya dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang ingin memuaskan hawa nafsu itu selalu mementingkan diri sendiri. Yang penting aku dan aku dan aku dan aku dan aku, yang lain rugi tidak apa-apa. Baik dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana? Saya pernah punya cerita orang yang selalu naik kedudukannya dengan kuasa gelap. Kalau dia sudah naik kedudukan jadi wakil pimpinan, bagaimana dia bisa menggeser pimpinannya itu dan seterusnya sehingga dia punya puncak karier. Oleh karena kuasa gelap, dia bangga karena bisa menggeser pimpinannya, pimpinan yang paling rendah sampai pimpinan yang paling tinggi. Wow, saudara, kuasa kegelapan untuk memuaskan dirinya sendiri. Wah, luar biasa saudara. Dan kemudian dikatakan tadi keangkuhan hidup, kesombongan. Akibat menyembah berhala menjadi angkuh. Orang yang angkuh tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang angkuh itu tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kalau penyembah berhala kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kepandaiannya dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu yang harus dikalahkan. Dan juga keinginan mata. Karena mata kita itu bisa memandang untuk hal-hal yang positif, untuk bisa melakukan hal yang positif melalui dari mata, melihat mata. Seperti Yesus, matanya melihat orang-orang yang seperti domba tidak bergembala. Muncullah belas kasihan, saudara. Bisa melakukan perkara-perkara yang positif. Melihat orang yang berdosa, bagaimana supaya lepas dari dosa itu. Tapi mata bisa membuat kita jatuh. Seperti Hawa jatuh mulai dari mata. Jatuh saudara, mulai melihat dari mata. Sekarang banyak orang yang mungkin jatuh terbelit hutang karena mulai dari mata. Wah, bagus sekali, mau beli dan terus beli dan terus beli, dan semua itu dibeli dengan cara kredit dan akhirnya tidak bisa membayar, hutangnya makin membengkak dan sebagainya, saudara. Jatuh ke tangan para rentenir. Wow, luar biasa. Mata. Daud juga jatuh dimulai dari mata. Matanya melihat Batseba yang begitu cantik pada waktu dia mandi, karena Daud melihat dari atas ada kamar mandi dan di Batseba sedang mandi, kok siang-siang mandi. Wow, saudara, jatuh dalam dosa. Simpson juga demikian karena mata. Saudara, itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Yohanes, itulah yang harus mengalahkan dunia, berarti mengalahkan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu.
Dan yang bisa mengalahkan itu hanya orang yang sudah lahir baru. Mari kita lihat saudara, ayat yang keempat tadi. Orang yang sudah lahir baru, artinya percaya Yesus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya. Itu lahir baru, saudara. Sebab yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia kita. Saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bentuknya ini adalah present. Dan kemudian dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ini bentuknya adalah past tense. Artinya apa, saudara? Orang yang sudah lahir baru itu akan terus-menerus bisa mengalahkan nafsu kedagingan, yaitu nafsu duniawi tadi, nafsu kedagingan, nafsu dari melihat mata dan keangkuhan hidup. Terus-menerus bisa mengalahkan dan yakin pasti bisa mengalahkan. Yaitu orang yang sudah lahir baru. Yang sudah lahir baru, saudara. Juga orang yang sudah lahir baru itu juga harus ada kemauan baiknya. Mengapa, saudara? Kemauan untuk memuliakan Allah. Karena walaupun sudah lahir baru, sesungguhnya hidup lama itu sering mau mempengaruhi lagi. Mau muncul lagi nafsu kedagingan. Marah sampai matahari terbenam masih marah. Marah dan terus marah, saudara ya. Ini nafsu kedagingan kan? Kata Rasul Paulus dalam kitab Kolose, itu harus dimatikan. Setelah itu harus dibuang atau ditanggalkan. Dan harus terus-menerus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kita dapat melihat itu di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang 5 dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga, perhatikan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, yaitu di dalam dunia ini, saudara. Terus banyak orang yang sudah lahir baru itu hidup di dalam dunia, tapi tidak duniawi. Hidup di dalam dunia karena kita memang bukan berasal dari dunia, karena kita berasal dari Allah, sehingga hidupnya tidak duniawi. Lalu dikatakan, saudara, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Dan ayat yang 10, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Wow, luar biasa, saudara. Jadi saya dan saudara yang sudah lahir baru, kalau yang belum lahir baru, tolong hari ini terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Mintalah Yesus menguasai hidup saya dan saudara, sehingga saudara akan terus-menerus dapat mengalahkan nafsu duniawi itu, yaitu nafsu, hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu keinginan mata, ingin memuaskan mata dan keangkuhan hidup itu. Kalau itu mau muncul lagi, kalau itu mau muncul, saudara, yang diajarkan Paulus dalam kitab Kolose ini, dahulu kamu seperti itu. Kalau itu mau muncul lagi atau sedang muncul, sudah segera tahan. Ada kemauan kita, yaitu mematikan, membuang, menanggalkan, dan kembali mengenakan manusia baru. Ketika kita ada kemauan itu, maka kita pasti Tuhan akan campur tangan. Saudara, Tuhan campur tangan kalau kita berani melangkah, berani memerangi. Berani memerangi, baru Allah itu campur tangan. Itulah sebabnya harus yakin bahwa pasti menang, pasti bisa mengalahkan. Ketika kita berusaha untuk mengalahkan itu, berusaha mulai melangkah untuk mengalahkan kemarahan, memuaskan hawa nafsu dengan kemarahan,
untuk mengalahkan ego, kesombongan. Inilah aku dan aku, tanpa melihat orang lain, merendahkan orang lain, itu sudah sesuatu yang tidak benar. Harus kita kalahkan. Karena orang lain harus kita terima sebagaimana orang lain itu ada. Ketika kita mulai melangkah itu, Allah yang sudah di dalam diri kita itu akan bekerja. Yesus dan kekuatan Roh Kudus bekerja untuk membuat kita terus menang. Mengapa, saudara? Karena Yesus itu sudah mengalahkan dunia itu. Yesus sudah mengalahkan dunia itu. Mari kita perhatikan, saudara, bahwa Yesus sesungguhnya sudah mengalahkan dunia itu. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pertama kali sudah perhatikan, siapa yang dapat mengalahkan dunia? Dikatakan oleh Rasul Yohanes, siapa yang telah mengalahkan dunia? Yaitu orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang sudah lahir baru, orang yang percaya Yesus adalah anak Allah. Artinya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang bisa mengalahkan dunia tadi. Sebab ketika kita mulai melangkah, Yesus sudah mengalahkan dunia itu, maka kita akan terus dapat mengalahkan. Yesus sendiri berkata, saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang 33, dia berkata begini, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Perhatikan, saudara, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Artinya, di dalam dunia kamu itu menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang membuat kamu menderita. Tetapi Yesus berkata, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Karena Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, rela menjadi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi itu, saudara. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti merendahkan diri. Untuk bisa mengalahkan dunia itu memang merendahkan diri. Tidak mengakui sepertinya kita tidak orang yang tidak berdaya. Dan betul, sehingga di hadapan Allah kita adalah orang yang tidak berdaya. Karena kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Kita menjadi berhasil karena Allah. Kita bisa mengatasi segala masalah hidup kita karena Allah. Bukan karena kekuatan kita, kemandirian kita, tapi karena Allah yang campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus sudah mengalahkan itu, saudara. Bahkan dia mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi luar biasa, dia merendahkan diri. Bahkan dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam ketaatan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus sudah mengalahkan itu semua. Itu sebabnya akhirnya Allah yang meninggikan, saudara. Allah yang meninggikan. Jadi, saudara, ketika saya dan saudara sudah dapat mengalahkan nafsu kedagingan kita, mengalahkan keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, seperti Yesus yang merendahkan diri menjadi manusia dan hanya mau mentaati Bapaknya. Demikian juga saya dan saudara hanya mau mentaati firman Allah. Walaupun menghadapi berbagai penderitaan, saya dan saudara akan menang dan Allah akan mengangkat, memberkati saya dan saudara, menang dari segala tantangan itu, dan pasti Tuhan memberkati. Tetapi kebanggaan kita bukan karena kita menang, bukan karena kita berhasil, tapi kebanggaan kita adalah Yesus Kristus yang memberikan kemenangan, yang membuat kita menjadi berhasil. Hanya Yesus Kristus. Itu sebab Paulus berkata, hendaklah kamu bermegah di dalam Tuhan.
Kamu hanya boleh bermegah di dalam Tuhan. Kamu boleh mengatakan seperti orang sombong dan berkata, aku seperti ini karena Tuhan. Aku seperti ini karena Kristus. Karena Kristus, bukan karena aku. Bukan karena aku. Sehingga saudara pun akan berkata seperti Rasul Paulus, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging, aku hidup oleh iman. Iman yang mengalahkan dunia tadi, yaitu iman karena sudah lahir baru. Sudah lahir baru. Ada kekuatan Allah di dalam diri kita yang memberikan kemampuan kita dapat mengalahkan semua tantangan hidup ini. Iman yang sudah lahir baru. Iman yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memang menguasai hidup saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala. Dan firman Tuhan ini biarlah hidup dan berkuasa dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Dan bagi saudara yang belum lahir baru, terimalah Yesus sekarang juga. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang dipercayakan pada hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga ABC, semoga ibadah online pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam sesi IBC Update hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, keluarga IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga ABC yang rilis setiap pagi pukul 5 melalui YouTube channel atau WA grup IBC. Berikutnya, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk selalu mengikuti sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube channel. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya untuk dapat memperhatikan pertumbuhan kerohanian anak-anak melalui sekolah minggu online. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu dapat mengirimkan persembahan persepuluhan melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Demikian IBC Update pada minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. Tuhan Yesus memberkati.